Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas Tongsis Fisika. Oke, kita melanjutkan pertemuan yang torsi bagian ke-1. Masih ingat bahwa torsi itu adalah gaya dikali dengan gaya dikali sin sudutnya. Gitu ya. Nah, artinya bahwa torsi akan semakin besar jika gayanya makin besar. Di samping itu juga jika lengan gayanya makin besar, dan jika sudutnya semakin menyiku, gitu ya. Sebesar apapun gayanya, kalau lengan gayanya 0, ya torsinya 0. Ya, kasusnya seperti di video 1 itu. Sebesar apapun kita memutarkan pintu, kalau gaya yang kita berikan di engselnya, tentunya pintu itu nggak akan berputar, gitu ya. Oke, jadi salah satu komponennya 0 dari ini, ya torsinya 0. Ya, oke. Nah, contoh sini nih ya, ini masih pintu yang dilihat dari atas. Oke, bayangkan saja lah pintu dilihat dari atas, gitu ya. Di sini engselnya nih, di sini engselnya saya tandai. Oke, ini engselnya. Oke, nah, misalkan ada dua orang anak, gitu ya, ada dua orang anak. Yang satu si A ini dorong pintu ke arah begitu. Nah, dorongan si A ini mau memutarkan pintu ke arah begitu, atau kita sebut saja searah jarum jam, ya. Nah, dan si B mendorong pintu dengan arah sebaliknya, begitu ya. Nah, oleh si B, pintu ini ingin diputarkan dengan arah begitu, atau gara-gara ini berputarnya situ, maka si B torsi yang putaran pintu yang akan disebabkan oleh si B itu berlawanan dengan jarum jam. Oke, ya. Kalau ke sini di arah jarum jam, begitu itu berarti berlawanan jarum jam. Oke. Nah, kita coba lihat ya, berapa sih berapa sih torsi yang dilakukan oleh si A, gitu ya. Kalau hanya secara gaya saja, lihat si A gayanya 100, si B gayanya 70, lebih besar si A, gitu ya. Tapi kita lihat torsinya berapa besar. Besar torsi si A. Torsi si A tentunya gayanya si A, gitu ya. Tentunya gayanya si A dikali dengan gayanya si A sin, ya, gitu ya. Nah, dua gaya ini sengaja saya buat sudutnya 90. Ya, jadi perlu diingat bahwa theta ini adalah sudut antara lengan gaya dan gaya, gitu ya. Jadi ya kan lengan gaya ke sini. Nah, ini gayanya situ, sudutnya 90 derajat. Ya, jadi theta itu adalah sudut antara gaya dengan lengan gaya. Oke? Nah, kalau kita masukkan, maka gaya si A itu adalah 100 Newton, lengan gayanya 0,6 meter, gitu ya, dan sinnya 90 derajat, ya. 100 kali 0,6, 60 Newton meter, sin 91, itu ya. Oke. Nah, sekarang berapa torsi oleh si B, ya. Kita katakan di sini torsi oleh B, tentunya gaya oleh B, gayanya si B itu lengan gayanya si B sin theta, masih sama-sama 90 derajat, gitu. Maka 70 Newton nih, si B ada di ujung pintu, sedangkan pintunya lebarnya 1 meter, gitu ya. Nah, lebar pintunya 1 meter. Jadi si B ya lengan gayanya adalah lebar pintu itu, gitu. 1 meter dikali sin 90 derajat, gitu. Maka 70 kali 170 Newton meter sin 91.
Oke, coba perhatikan. Si B dengan gaya yang lebih kecil menghasilkan torsi yang lebih besar. Kenapa? Karena lengan gayanya lebih besar, gitu ya. Sedangkan si A, dengan gaya yang lebih besar, tapi torsinya lebih kecil. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh sudut ya, lengan gayanya hanya 0,6 meter, gitu ya. Jadi kalau si A mengerjakan torsi 60 Nm dan si B mengerjakan torsi 70 Nm, sudah bisa dipastikan bahwa pintu ini akan berputar mengikuti torsi yang diberikan oleh si B. Nah, karena lebih besar, gitu ya. Oke, jadi torsi si pintu ini akan berputar berlawanan dengan jarum jam, gitu ya. Berapa jumlah torsinya ya? Jumlah torsi antara A dan B ya, ini kejumlahkan torsi antara A dan B ya. Karena berlawanan maka harus saling mengurangi. Oke, untuk kesepakatannya biasanya torsi yang searah jarum jam dan torsi yang berlawanan jarum jam. Ya. Ada yang searah, ada yang berlawanan. Gitu ya. Ini sebenarnya kesepakatan saja. Boleh kesepakatannya beda dengan ini ya. Yang kalau saya lebih senang bahwa yang searah jarum jam itu negatif, yang berlawanan jarum jam itu positif. Gitu ya. Oke. Nah, maka jadi ini bisa juga beda ya. Itu tergantung kesepakatan. Nah, jadi kalau kita jumlahkan maka torsi si A 60 Nm, si A searah jarum jam maka negatif 60 Nm ditambah 70 Nm, karena ingat bahwa torsi si B berlawanan jarum jam ya. Oke, maka jadi 10 Newton meter. Positif itu berarti berlawanan dengan jarum jam. Gitu ya. Oke. Nah, bagaimana kalau ada satu lagi gayanya begini? Gaya si C. Gitu. Ya, gaya si C. Sebut saja gaya si C-nya 50 Newton. Gitu. Gaya si C-nya 50 Newton. Sebut saja sudutnya adalah 30 derajat. Dikerjakan sama dengan titik di B, yaitu di ujung. Tentunya lengan gayanya 1 meter. Ya. Nah, ya tinggal kita hitung saja. Berapa sih torsi yang dilakukan oleh si C? Torsi yang dilakukan oleh si C tentunya adalah gaya si C itu 50 Newton. Lengan gayanya yaitu 1 meter. Sin. Nah, lihat sudutnya ada 30 derajat, sudut antara gaya dan dengan gayanya. Gitu ya. Oke, 30 derajat. Maka kalau seandainya ada gaya yang lain yang C yaitu 50 kali 1 ya 50 Newton meter sin 30 setengah. Maka jadi 25 Newton meter. Gitu. Si C sudutnya berputar searah jarum jam maka negatif. Gitu ya. Nah, maka ini kalau misalkan pengen ditambah si C nih, ya ini pengen ditambah si C, maka jumlah gayanya setelah ada C ya itu jadi torsi dari negatif torsi dari A karena si A searah jarum jam, negatif torsi dari C karena juga searah jarum jam ditambah torsi dari B, gitu ya. Maka jadi negatif 60 Newton meter, negatif 25 Newton meter, tambah 70 Newton meter, gitu. Maka jadi 60 80 negatif
15 Newton meter. Ya, oke, negatif 15 Newton. Negatif kenapa? Itu berarti si pintunya akhirnya akan berputar searah jarum jam setelah keterlibatan C. Beda dengan tadi sebelum keterlibatan C. Gitu? Oke.